Saat kita bermain di sekitar sungai, sering terlihat batang kayu pepohonan terapung mengikuti arus air. Padahal, ketika batang kayu itu kita temui di hutan atau di tepi jalan, kayu tersebut terasa berat dan sulit diangkat seorang diri. Kapal juga demikian. Bayangkan, kapal Titanic seberat lebih dari 46.000 ton dapat terapung di lautan. Kenapa demikian? Nah, fenomena ini dibahas oleh hukum fisika, yaitu hukum Archimedes, yang menjelaskan bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Saat kita akan mencelupkan sebuah jarum ke dalam air, apakah jarum tersebut akan mencelup lagi ke permukaan air? Tentu tidak, karena ukurannya kecil dan padat. Jadi, air yang terdorong oleh jarum sedikit sekali. Akibatnya, dorongan ke atas dari air atau gaya apung kalah dengan berat jarum. Sedangkan, kapal meski berat, bentuknya besar dan berongga, sehingga banyak air yang terdorong. Dorongan ke atas dari air jadi lebih besar daripada berat kapal. Maka, kapal bisa mengapung. Contoh lain yang sering dijumpai di antaranya pelampung, galon kosong, dan bola plastik. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas atau yang biasa disebut dengan gaya apung. Secara matematis, gaya apung dapat dituliskan melalui persamaan gaya apung sebanding dengan massa jenis, sebanding dengan gravitasi, dan sebanding dengan volume zat cair. Fa adalah gaya apung dengan satuan Newton. Mass Pro adalah massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. V adalah volume zat cair yang dipindahkan. Dan G adalah percepatan gravitasi yang biasanya diambil 9,8 meter per sekon kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Gaya apung muncul karena adanya selisih tekanan antara bagian bawah dan bagian atas benda yang dicelupkan. Tekanan meningkat ke bawah, sehingga tekanan bawah lebih besar dan menghasilkan gaya ke atas. Hukum Archimedes menjelaskan bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam air atau fluida akan mendapatkan gaya ke atas, yang disebut gaya apung. Besarnya gaya apung ini sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kalau gaya apung lebih besar daripada berat benda, maka benda akan terapung di permukaan. Kalau gaya apung sama besar dengan berat benda, maka benda akan melayang di dalam air. Kalau gaya apung lebih kecil daripada berat benda, maka benda akan tenggelam ke dasar. Lalu, bagaimana kapal yang massanya besar dapat mengapung di atas permukaan air? Jika kita perhatikan, kapal relatif memiliki berat massa yang beragam, bergantung pada ukurannya. Secara logika, benda yang berat akan tenggelam ketika berada di dalam air. Namun, kapal dapat mengapung dikarenakan gaya apung dari air. Kapal dirancang dengan memanfaatkan prinsip hukum Archimedes dengan desain memiliki rongga-rongga udara di dalam tubuh kapal. Oleh karena itu, massa jenis kapal lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Dan volume zat cair yang dipindahkan oleh kapal sama dengan volume benda yang tercelup. Sehingga kapal dapat mengapung di atas permukaan air. Sekilas mungkin kita tidak pernah berpikir ketika jarum yang kecil dapat tenggelam ke dasar laut. Akan tetapi, ketika kita menjatuhkan sebuah jarum ke dalam laut, jarum dapat tenggelam hingga mencapai dasar laut. Mengapa hal itu dapat terjadi? Berbeda halnya dengan kapal. Jarum, meskipun massanya kecil, akan tetapi massa jenis jarum lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air. Kapal memiliki rongga-rongga udara pada tubuh kapal, sementara jarum padat dan tidak memiliki rongga udara. Sehingga volume zat cair yang dipindahkan jarum lebih kecil dibandingkan dengan volume benda yang tercelup. Hal ini menyebabkan jarum dapat tenggelam ke dasar laut. Agar lebih jelas, mari kita coba selesaikan satu persoalan hukum Archimedes menggunakan persamaan matematisnya.
untuk membuktikan apakah benda akan terapung, tenggelam, atau melayang. Sebuah batu bermasa 2 kg dimasukkan ke dalam air dengan volume batu 7 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Tentukan gaya apung yang dialami batu dan apakah batu akan terapung atau tenggelam. Untuk penyelesaiannya, kita perlu mencari gaya berat dari benda tersebut dengan persamaan gaya berat sama dengan massa benda dikali dengan gravitasi bumi sehingga dihasilkan 20 Newton. Kemudian kita perlu mencari gaya apung dengan persamaan gaya apung sama dengan massa jenis air dikali dengan gravitasi bumi dikali dengan volume benda sehingga dihasilkan 7 Newton. Dari kedua hasil tersebut kita dapat membandingkan bahwa gaya apung yang terjadi pada benda lebih kecil daripada gaya berat pada benda tersebut. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa batu akan tenggelam. Sangat menarik ya. Hukum Archimedes juga sangat berguna loh dalam membantu kehidupan kita. Seperti jembatan apung Ziziguan atau dikenal dengan jembatan impian. Jembatan ini adalah jembatan inovatif yang memungkinkan mobil dengan berat hingga 2,8 ton melaju melintasi jembatan tersebut. Sepanjang 400 meter, kita bisa melihat pemandangan sungai Ziguan di Tiongkok. Nah, sekarang kita jadi tahu kenapa ada benda yang bisa terapung dan kenapa ada benda yang bisa tenggelam. Semoga kalian mengerti dan bisa mengambil pelajaran dari penjelasan ini. Sampai jumpa.